Halo sahabat guru, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata Merdeka Belajar yang pertama, yaitu pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Clara Erinda Kris Gayu Arsita. Baik, di dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang dipelajari. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai kurikulum Merdeka, kita perlu mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Melihat berbagai tantangan yang terjadi, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek guna mengatasi permasalahan yang ada ialah dengan mencanangkan kurikulum Merdeka. Adapun karakteristik dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar antara lain literasi dan numerasi. Kemudian ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan peserta didik. Berikutnya yaitu ragam keterampilan guru dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah sangat penting bagi guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kedua, mengikuti perkembangan teknologi. Era digital abad ke-21 adalah tentang teknologi. Saat ini teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di seluruh dunia. Penggunaan gadget dan internet, khususnya media sosial, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian melakukan discovery learning. Metode pembelajaran discovery learning adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk mendorong peserta didik menemukan pengetahuannya secara mandiri. Ragam keterampilan guru yang selanjutnya, melakukan kolaboratif dan blended learning. Guru diharapkan mampu melakukan pembelajaran kolaboratif dan blended learning. Selanjutnya, mengoptimalkan potensi peserta didik. Guru juga diharapkan memiliki keterampilan kepemimpinan dan pengembangan pribadi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Selanjutnya, membuat media belajar menarik. Peserta didik lebih senang dan ingin belajar dengan media pembelajaran yang menarik. Oleh karena itu, guru perlu memiliki keterampilan merancang pembelajaran yang menarik seperti video pembelajaran, podcast, audiobook, hingga chat dan infogram. Ada beberapa keunggulan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, materi menjadi lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi esensial. Kemudian, lebih merdeka atau guru memiliki keleluasaan untuk mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian keunggulan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Saat ini kurikulum Merdeka dijadikan pilihan. Mengapa? Yang pertama,
Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Pemerintah mengembang tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalisasinya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom berlandaskan ilmu pendidikan, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Sahabat guru yang terkasih, dalam topik Merdeka Belajar, dari pemahaman kelima modul tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka ini dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Baik sahabat guru yang terkasih, demikian pemaparan singkat dari saya mengenai kurikulum merdeka pada topik Merdeka Belajar. Semoga dapat menambah wawasan bagi sahabat guru. Sekian dan terima kasih.